ziarah kubur, hadis dhaif, bahkan palsu. Idza a'yadkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Jika kamu kena masalah, datanglah ke kuburan. Itu hadis palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya mau menjelaskan tentang sebab-sebab munculnya bid'ah ini, di antaranya berpegang teguh pada hadis-hadis dhaif atau palsu, itu munculnya bid'ah. Antum lihat saja, nggak mungkin bid'ah itu didukung dengan hadis, ayat atau hadis yang sahih. Kalau seandainya ada hadis yang sahih, pasti tafsirannya disimpangkan. Contoh dalil maulid, ketika Rasul ditanya, dzaka yaumun wulidtu fihi, hari Senin itu hari aku dilahirkan. Puasa Senin ya. Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin, dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu. Contoh aja, memberi makan setelah kematian. Kan hadisnya tetangga-tetangga yang datang ngasih makan. Lah ini yang sudah sedih, sudah kena musibah, kambing tinggal satu, disembelih meneh karo mutin, entek itu. Coba bayangkan. Makanya saya kadang-kadang mutin yang di kampung itu saya marahin. Ini mutin susah seneng untung terus. Ya seneng nikahan untung pasti. Ya nggak apa-apalah. Kamu untung nikahan untung. Ini susah juga untung. Itu kambing langsung ditanting, disembelih. Itu alasannya sodako. Masya Allah. Udah mayitnya susah, kemarin mati utang banyak, katanya sakit-sakitan, ngadepnya rumah keliru, udah dirubah mati malahan. Itu kan orang Jawa itu naas, rumah itu kadang-kadang jadi naas. Wah ini salah ngadep rumahnya mas, udah diinger, dirubah, utangnya banyak, masya Allah. Udah mati, kambing tinggal 2, disembelih sama mutin. Astagfirullah, Pak Mutin. Itu namanya melarat tumpuk-tumpuk itu nanti. Udah. Hadis dhaif, antum cari aja, cek. Praktek apapun kalau nggak hadis dhaif, hadis palsu. Ziarah kubur, hadis dhaif, bahkan palsu. Idza a'yadkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Jika kamu kena masalah, datanglah ke kuburan. Itu hadis palsu. Idza a'yadkumul umur, kalau kamu kesulitan menghadapi masalah, datanglah ke penghuni kubur-kuburan. Akhirnya masya Allah, orang ketika hidup aja lemah, nggak berdaya, setelah mati malah hebat. Itu kan aneh. Itu aneh, orang dikubur, tanahnya diambil, kerikilnya masya Allah, itu katanya batunya jadi akik, terus kerikilnya nanti bisa untuk ini, tanahnya bisa untuk jadi obat. Subhanallah ya. Yang kedua, hadis-hadis sahih dipahami secara tidak benar. Ini penyebab munculnya ini bid'ah. Hadis-hadis yang sahih dipahami secara tidak benar. Contoh tadi, ketika Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin, Rasul menjawab, dzaka yaumun wulidtu fihi, itu hari aku dilahirkan. Nah, nih dalilnya maulidan. Terus dalilnya ulang tahun. Ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah Aisyah mengingat-ingat Yaumul Ghadir. Nah, padahal hadirin sekalian, itu semuanya hadisnya dhaif. Kalau sahih, pemahamannya yang diplesetin. Terus kemudian salah memahami bahasa Arab. Contoh di dalam firman Allah, walladzina hum ala salatihim daimun. Syekh Siti Jenar bikin salat daim. Salat daim itu salat nggak perlu ke masjid, nggak perlu gerakan, secara abadi orang itu sudah dalam kondisinya salat. Udah, salat daim. Tidur sedang salat, ya. Dan wudhu itu semuanya dikasih kiasan-kiasan, tafsiran-tafsiran, tayamum apa aja, semua kayak kebatinan. Nanti
kita kapan-kapan bahas tentang buku Fakta Baru Wali Songo, yang itu kita bahas ya sosok dan ajaran Siti Syekh Siti Nyerar. Terus kemudian mereka mencoba untuk mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ayat-ayat yang mutasyabihat itu malah dijadikan pedoman, yang muhkamat ditinggalkan. Apa itu ayat-ayat mutasyabihat? Ayat yang masih kabur maknanya, nas hadis yang masih kabur maknanya, gitu loh. Ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang ayat-ayat yang memberikan makna, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah di mana saja kalian berada, Allah bersama kalian. Secara kasat mata Allah itu bareng sama kita, bersama kita. Ini kan mutasyabihat, perlu didudukkan. Oh, ternyata di sini ilmu Allah, pendengaran Allah, kebersamaan Allah itu artinya pertolongan Allah, perlindungan Allah secara khusus untuk orang-orang mukmin bersama kita. Tapi zatnya tetap Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa, gitu. Kemudian yang kelima, mengambil ayat-ayat atau hadis yang mutlak tanpa mengkonfirmasikan kepada ayat-ayat atau hadis-hadis yang muqayyad, yang khusus. Dan nas itu yang umum, ada yang khusus. Nah, ini tanpa dikonfirmasikan, langsung dipakai, dipahami seperti itu. Contoh aja, Allah berfirman, wa aqimus shalah, tegakkan sholat, mutlak. Gimana caranya? Rincinya ada di dalam hadis. Lah kalau yang dipahami seperti apa adanya, contoh Allah hanya mengatakan warka'u ma'ar raqi'in, rukuklah bersama orang-orang ruku. Sholat ruku tok. Ruku, salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Karena Allah mengatakan warka'u ma'ar raqi'in. Itu wa idza nudiya lis-sholati yaumul jum'ah, berarti saya bisa aja sholat Jumat setahun. Mutlak, Allah enggak membatasi kok di situ. Lihat hadisnya. Nah, itulah. Apalagi kaitannya tentang kurban. Allah menganjurkan kurban. Anak kurban apa aja boleh, cangkrek ya oleh. Itu enggak ada. Allah mutlak menyebutkan kok. Ya, yang penting kurban. Enggak bisa. Harus dikonfirmasikan dengan ayat-ayat yang mukhas, nas-nas yang khas, hadis-hadis yang khusus itu. Terus kemudian penyimpangan dalil-dalil tidak pada tempatnya, ya. Dan adanya kelompok-kelompok yang ahli ta'wil yang dicocokkan dengan akalnya, dan yang terakhir ghulu terhadap syekh atau tokoh, ini menjadi sumber munculnya bid'ah.